Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya pengetahuan kita dan bertambah baiknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan membahas tentang keadaan manusia ketika bangkit dari kuburnya. Yuqalu innal khalaiqa idzan nushiru minal quburi yaqifuna wuqufan 'alal mawadi'. Yuqalu den dawuhaken den ucapaken dikatakan innal khalaiqa satune makhluk kabeh iza nusyiru tatkalane den minal kuburi dan bangkitaken saking kubur maka dalam keadaan yaqifuna iku pada ngadeg wukufan lan mandeg lan ngadeg. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya makhluk Allah ketika dibangkitkan dari kubur maka dalam keadaan diam dan berdiri alal mawadi'i ing atase pira-pira panggonane pada tempatnya masing-masing. Allati nusyiru 'alaiha arba'ina sana, yang mana diamnya berdirinya pada tempat itu selama arba'ina sana 40 tahun. Iya. Aduh, baik. Nah, pegel beli. Ya ampun durung alami. Ya sedina ngadeg bae keteklok. Ya. La yakuluna kang ora pada mangan, yang tidak makan beli mangan. Wala yashrabuna lan orang minum, wala yajlisuna orang jagong, wala yatakallam lan orang pada ngomong. Meneng ba? Patung.
beli mangan, beli nginum, beli dodok, beli ngomong. Langkah kang ngomong sejige, sibuk memikirkan dirinya masing-masing. 40 tahun. Ya. Kila ya Rasulullah, dan dawakan ya Rasulullah, yu'raful mu'min pun dikinawruhi wang mukmin yaumal kiamat, ing dalam dina kiamat. Ya Rasul, bagaimana bisa diketahuinya keadaan orang mukmin pada saat itu? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya orang mukmin pada saat itu? Bagaimana bisa mengenalinya? Ndi wong mukmin, ndi wong kafir, ndi wong munafik. Ya. Yu'raful mukmin. Bagaimana bisa diketahuinya? Ya. Ya, nanti bisa diketahui. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja seorang ibu pasti akan mengenal anaknya. Kumpulkan bocah cilik 100 bae. Kalau kau jerit, itu bisa diketahui mana jeritan anaknya. Bagian anak 100 kan. Begitupun dengan keadaan orang mukmin nanti bisa diketahui. Ya. Jadi ada, kalau kita di sini ada suaranya, suara anak saya gitu tuh. Namun kon melaku anak kita mau konon kok. Bagian semburi kayak karton. Karena sudah mengenal. Begitupun dengan orang mukmin nanti bisa dikenali. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, setuhune umati ingsun, sesungguhnya umatku, ghurrul muhajjalin, iku putih wajahnya, bercahaya wajahnya. Ya. Jadi orang mukmin bisa diketahui karena bercahaya wajahnya. Belum ketak. Bercahaya. Min asaril wudu, saking labete wudu, karena ada bekas wudunya. Ya, kita saja di sini orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu kelihatan mana yang suka wudu, mana yang tidak. Bagian wongnya ayu, bila sholat tenger. Iya. Mulana ban ganteng di sholat ketenger. Ya. Akan ada tanda bekas wuduhnya nanti bercahaya. Wa fil khabar, lan ing dalam siji hadis, idza kana yaumul qiyamah, tatkalane ana apa dina kiamat, ba'asa wa ta'ala, mangkan nanging akan sapa ta'ala khalaiqa ing sekain makhluk min kuburihim, saking kubure. Fatatil malaika, mangka teka sapa malaikat ila kuburil mukmin, maring kuburan wong mukmin. Ketika hari kiamat terjadi dan hari kebangkitan sudah terjadi pula, maka semua makhluk akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Maka pada saat itu datanglah malaikat ke kuburan orang-orang mukmin. Ya. Wa yamsahuna turab, lan ngusap malaikat kabeh ing lebu anhum, saking wong mukmin. Maka akan dibersihkan dari debu-debunya. Dibersihkan debunya. Illa, kecuali mawadi'a sujudihim, panggonan sujude, kecuali wajahnya. Tidak dibersihkan. Semuanya dibersihkan oleh malaikat, diusap. Kecuali bagian sujudnya.
Fala tudhabu maka ora den ilangaken minha saking lebu dalika mengkon-mengkonon asaru apa labati maka tidak akan dihilangkan. Akan ada tersisa debu itu. Itu mas sujud. Dudu batu ke ireng. Batu ireng bisa kejedor jadi ireng. Atau dibikin hitam. Sekarang lagi ngetren kan. Batu ke ireng buah ahli sujud. Dulu kan tuh. Bisa dibikin. Maka tidak akan hilang. Fayunadil munadi maka ana suara panggilan laisa dzalik orana apa maqam turabu kuburihim iku lebu kuburan. Maka ada suara panggilan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah debu dari kuburan. Walaupun dibersihkan oleh malaikat tidak akan hilang debu itu. Karena kata Allah itu bukan debu karena dari debu kuburan bukan. Wa inna ma huwa angin pastine utawi lebu iku turabun maharibihim iku bekas orang mukmin, pengimaman atau tempat sujudnya orang mukmin yang menempel. Tidak akan menjadi saksi mana yang suka sholat, mana yang tidak. Karena ada bekas sujudnya ini nanti nempel debunya itu. Walaupun dibersihkan oleh malaikat tidak akan hilang. Da'auma alaihim maka ninggala sira kabeh ing lebu alaihim atase wong mukmin hatta yu'abbiru sehingga pada liwat ila sirah maring sirat wa yadkhulul jannah lan melebu maring surga. Maka tinggalkanlah, biarkanlah keadaan itu orang mukmin sehingga melewati sirat dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi waktu oleh Allah, kang durung sholat kagian sholat. Allah masih memberi kesempatan pada kita. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi saksi di akhirat kelak. Hatta sehingga anak kula satune saben-saben man wong yang duru ilahim kang ningali maring wong mukmin ya'lam iku wong annahum satune wong iku khuddami pelayane Allah wa ibadihi lan kaulane ingsun. Maka sehingga semua orang yang memandang orang mukmin pada saat itu menyangka bahwa dia adalah pelayan-pelayan Allah, hamba-hamba Allah yang taat. Jadi orang kafir akan iri, orang munafik akan iri dengan keadaan orang mukmin yang ketika di dunia rajin beribadah, rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini kata Rasulullah tidak akan hilang bekas sujudnya itu. Waruya lan dan ceritakan an Jabir saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu qol satune Jabir iku dawuh ngendika qala sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah tatkalane ana apa dina kiamat wa bu'isu lan den tangeaken wong kama fil kuburi ma fil kuburi saking kubure. Ketika kiamat terjadi dan hari kebangkitan sudah mulai terjadi, semua makhluk dibangkitkan dari kuburnya masing-masing.
Auhallahu ta'ala maka paringi wahyu Allah ta'ala ila ridwan maring malaikat ridwan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu atau memerintahkan kepada malaikat ridwan, ya ridwan, hai malaikat ridwan, inni satunisun qad ikut teman-teman akhrajtus saimin ngetokakon ingsun ing wong kang puasa kabeh min kuburihim saking kubure. Wahai Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan semua orang yang berpuasa dari kuburnya. Jaiina atishina iku pada luweh lan ngorong, pada lapar dan haus. Ridwan, aku telah membangkitkan semua orang yang berpuasa ketika di dunia dari kuburnya dalam keadaan lapar dan haus. Fastaqbiluhum, maka nyambut sirah, maka papaglah kamu, maka sambutlah mereka orang yang berpuasa itu dengan apa? Bisyawain, dengan makanan goreng-gorengan. Cek yang gorengan di pia dah. Ya jujur bae bulan puasa mun dagang gorengan laris manis. Kang biasa balik jam 8 bengi, wis durung magrib gak entong ludes. Ya kok dalit maning sok pedeleng. Tukang gorengan ngantri. Iya. Gorengan durung mateng gak wis ditonggoni wong tuku iku. Aman mungkin lewat WA, pesan lewat WA. Nomor antrian sekian. Aduh. Nanti di akhirat diperintahkan oleh Allah wa ridwan, sambutlah dengan makanan yang goreng-gorengan. Sok pengenin di bebas. Ya soles lah. Dengan ayam, pia-pia, anak kabeh. Jawatir engko anak-anak gorengan. Iya, ning kene sing ngantrin kan akhirat beli ngantri. Yes. Wa faqihatin lan uwan buah-buahan. Sambal dengan buah-buahan. Duren dah. Nah, semangka. Biasa gunting suri. Minal jinan saking surga. Gorengan-gorengan surga, buah-buahan surga, dan makanan-makanan yang ada di surga. Fayasihu ridwan, maka memanggil malaikat ridwan, maka ngundang malaikat ridwan, ya ayyuhal gulam wa ya ayyuhal wildan, wahai gilman, wahai wildan. Gulman ini dan wildan ini adalah pelayan-pelayan surga. Iya. Ya Ridwan kan kang jaga surga ya. Tinggal manggil saja pelayan-pelayan surga. Wahai gulman, wahai wildan. Siapa mereka? Alladzina lam yablughul hulma fayatuna bi atyabakin. Alladzi wong akeh kang lam yablugul pada durung balik al-hulman maka pada mati. Mereka gulman dan wildan ini adalah anak-anak yang mati sebelum balik. Oh, sebelum balik saja. Anak dari siapa saja? Lahir dari siapa saja? Apakah Yahudi, apakah Nasrani, Buddha, Hindu, bila mati sebelum balik maka akan menjadi gulman atau wildan, menjadi pelayan-pelayan surga. Walaupun orang tuanya Nasrani, walaupun orang tuanya Yahudi, walaupun orang tuanya Buddha, Hindu, Konghucu atau yang lainnya, tapi mati sebelum balik maka akan menjadi pelayan-pelayan surga. Baik laki-laki maupun perempuan. Catatan belum balik.
Fayatuna mangka pada teka sapa gulman lan wildan ini biatbakin kelawan gawa pinggan atau mangkok ataupun yang lainnya min nur saking cahaya, maka membawa wadah yang terbuat dari cahaya. Wa yajtami'una lan pada kumpul kabeh indahu ana saninge malaikat ridwan aksaru kang akeh, yang mana semuanya berkumpul mengelilingi malaikat ridwan, sangat banyak, hitung tidak terhitung. Min ada di kotril amtori, saking wilangane tetesan banyu udan. Anak kami bisa ngitung banyu udan. Nah, kasih bisa. Sebanyak itulah pelayan surganya nanti. Wa kawakibas sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Wa auraqatil asjar, sebanyak daun-daunan pohon itu. So hitungan godong asem anak pira kang selenjer bae kan akeh cicil godong kan ada godong pentil sih gede-gede lah godong asem sebanyak daun-daun pepohonan jumlah wildanya itu bil faqihatil kasir kelawan gawah buahan kang akem dengan membawa buah-buahan yang sangat banyak wal at'imatis saminah dan makanan yang berlemak ya gorengan tadi ya, makanan yang berlemak dengan rasa yang lezat ya, buah-buahannya tinggal pilih yang kertek ati apa kertek ati anggur teka anggur kertek ati gorengan risoles teka risoles ya apa babis insyaallah ya washrabu wal ashribalan minuman alladzati kang nikmat kang lezat jus ya jus apa baik anak semua minuman akan diberi es doger ta es cendol ta es campur anak kabeh cuing anak ya pengen apa ya ada nih cuing es dawet anak faiza maka tekalane laqiyahum metuki ridwan maka ketika malaikat ridwan ini bertemu dengan orang mukmin yang ahli surga itu ata'amahum maka akan diberi makanan itu dipersilakan untuk mengambilnya min dzalik dari makanan-makanan itu wa yaqulu lahum lan ngucap malaikat ridwan maring wong mukmin kulu washrabu makan dan minumlah kalian semua hanian dengan enak dengan lezat nikmati makanan itu fil ayyamil khaliyah pada hari yang kamu inginkan ini pada waktu yang kamu kehendaki ini. Jadi surga itu semua orang mukmin mengharapkan, bahkan bukan hanya orang mukmin, semua manusia mengharapkan masuk surga. Namun terkadang caranya, jalannya yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Semuanya menghendaki, karena diyakini bahwa di surga itu penuh dengan kenikmatan. Semua meyakini di surga penuh dengan kenikmatan. Bagian kang beli sholat, bagian kang ahli maksiat, wong jahat yakin surga itu
penuh dengan kenikmatan. Ya. Cuma caranya mereka untuk ingin memperolehnya itu tidak sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tersesat. Ya, mudah-mudahan ditunjukkan kembali jalan Allah yang benar. Ya, karena vonis manusia mati kafir itu ketika matinya baru divonis dia itu orang kafir. Kalau matinya tidak beriman. Ya. Kalau matinya taubat kemudian beriman, ya insya Allah walaupun awalnya itu ahli maksiat, tapi bertaubat, insya Allah akan menjadi orang mukmin. Jadi kita tidak boleh mengecap dia itu orang kafir, apalagi orang muslim. Kafir ente sholat belum tentu. Masih ada harapan untuk kembali ke jalan Allah karena belum mati. Ya. Jadi vonis mati kafir itu ketika dia memang benar-benar mati tidak mau taat kepada Allah baru dikatakan dia kafir. Ahli masih urip durung. Cuma katakan dia ahli maksiat. Waruya lan dan ceritakan Ali bin Abbas sangkim Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam salasatun tusafihuhumul malaika salasatun utawi wong telu tusafihuhum iku den salami wong telu al malaikat ing malaikat. Ada 3 kelompok manusia yang nanti akan disalami oleh malaikat. Malaikatnya ngajak salaman. Subhanallah. Ini wong telu ki. Yauma yakhruju min kuburihim. Ketika keluar dari kuburnya, ketika dibangkitkan dari kuburnya, malaikatnya ngajak salaman. Ya. Ya insya Allah kita-kitahan diajak salamanin presiden bagus senengnya kira-kira ya, langsung dipoto, langsung selfie, langsung di-upload. Oh kita foto dari presiden, salaman dari presiden. Viral. Oh bariku bercanda seneng. Walah salaman dari Pak Kuwu. Ini yang ngajak salaman malaikat 3 golongan manusia ini. Siapa mereka? Asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Baik syahid indallah maupun syahid indan nas. Ya. Atau ada yang syahid indallah, cuma syahid menurut Allah saja. Banyak syahid menurut Allah. Ibu-ibu yang melahirkan kemudian wafat itu syahid selama dia orang taat. Orang yang sakit perut kemudian mati itu pun syahid ketika sakitnya ini dalam kondisi iman pada Allah. Iya. Orang-orang yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu kemudian pulang wafat syahid indallah. Ya. Jadi syahid ini banyak. Dudu wong kang perang dar-der dorba duduk untuk membela agama. Bukan hanya itu. Syahid ini luas sangat banyak. Semua orang yang wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan berjuang untuk mempertahankan keyakinannya, mempertahankan agamanya, mempertahankan kehidupannya, usaha kerja, itu pun kalau wafat dalam keadaan syahid. Ya, jadi syahid ini sangat luas. Wasaimu syahrul Ramadan lan wong kang puasa ing bulan Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dijak salaman ning malaikat. Wasaimu yauma Arafah lan wong-wong kang puasa ing dina Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah.
Jadi 3 golongan ini, orang yang mati syahid, orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang puasa pada hari Arafah. Sungguh luar biasa puasa sedina dijak salaman ning malaikat. Puasa sedina. Maka jangan sia-siakan pada hari Arafah, khususnya Arafahnya saja. Buatan tarwih masih keder sih Arafah itu seperti apa? Syukur-syukur sampai tanggal 1 Zulhijjah. Sampai tanggal 9. Tuh, jadi 3 golongan manusia. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna fil jannah satuna iku ing dalam surga ana apa kusuron istana min durin saking intan. Sesungguhnya di surga ada istana yang terbuat dari mutiara. Subhanallah. Surga bangunannya semutiara. Di dunia langka. Paling lamun ana pintue sing emas Madinah ana. Tapi itu Madinah masih Madinah. Lamun dicuil ke emas sana. Subhanallah di Madinah itu. Pintunya emas. Wa yaqutin lan yakut permata merah. Wa zabarzad lan zamrud kang ijo. Wa dhahab wal fiddah emas dan perak. Semuanya batu-batu berharga. Yang semuanya dicintai, disukai oleh khususnya ibu-ibu. Emas, intan, perak. Iya kan? Namun bayi emas senengin kira-kira seorang istri. Emas absori, wah seneng nemen. Kerabi gula ka senang. Qultu ya Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, liman hadhil qusur, liman kadue sinten punika al qusur istana. Ya Rasul, untuk siapa istana sebagus ini yang bangunnya terbuat dari intan, dari batu-batu mutiara, emas dan perak, untuk siapa ya Rasul? Qala, dijawab oleh Rasulullah, liman shoma Arafah, kanggo wong kang puasa dina Arafah. Ya Allah, wong kang puasa dina Arafah lumayan ya. Mau pirang bulan maning? 5 bulan maning dah. Jadi nggak bisa turun aja, masih lahir. Ya, maning Rajab ya. Ya, jadi untuk orang yang puasa hari Arafah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah dan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa puasa di hari Arafah ini.